Oke, balik lagi di sesi curhat ngelantur. Dan kali ini gue pengen ngebahas series yang terbaik yang pernah gue tonton seumur hidup gue, guys, ya. Jadi kalau kalian pengen minta rekomendasi, Bang, Netflix kalau misalnya mau nonton tuh apa sih yang bagus gitu kan? Udah pasti jawabannya ini ya. Karena series ini satu-satunya series yang gue kasih rating 10/10 ya. Nggak ada series lain yang gue kasih rating 10/10. Itu artinya perfect, serius. Gue udah cari beberapa kelemahannya, bener-bener gue udah puter otak gitu kan, cari sedetail mungkin, nggak dapet cuy. Saking perfectnya series ini. Ya, Breaking Bad. Ya, Breaking Bad nih, gue pengen bahas nih kan. Ya mungkin kalian udah banyak yang nonton juga ya, tapi gue pengen kasih spoiler warning dulu. Kalau kalian emang pengen dapetin experience-nya lebih bagus lagi ya, kalian mending skip dulu video ini. Kalian nonton dulu seriesnya dan baru kalian balik lagi ke video ini, oke? Jujur ya, ini series bener-bener nggak ada tandingannya sih. Mau dari segala segi, lu mau apa? Sinematografi ya, plot cerita, terus apalagi acting ya, apalagi mau apa lagi? Ya semuanya gue jabanin dah. Ini dari semua segi ini ya. Ini series bener-bener outstanding sih, serius outstanding banget. Kayak gue pas dari nonton pertama kali, memang di season 1 ini belum mencapai titik puncak gitu. Jadi kalau misalnya di seri-series lain, kalau kalian sering nonton gitu kan, biasanya tuh season 1-nya itu biasa keren banget, bagus banget gitu kan seasonnya gitu kan. Tapi makin lama makin kalian tonton, biasanya di season 2, season 3 ceritanya itu makin lama makin kehilangan arah gitu kan, mau kemana gitu kan ceritanya kan. Nah, kalau Breaking Bad ini beda cuy. Gila, ini bener-bener kayak linear banget. Jadi bener-bener satu makin bagus lagi di kedua, makin bagus lagi di ketiga, 4 itu bener-bener titik puncak, dan kelima itu bener-bener masterpiece. Gila, gue harus tepuk tangan serius. Ya kalian coba rasain sendiri aja deh. Kalau kalian harusnya udah nonton ya series ini, dan pasti kalian juga outstanding, langsung standing applause gitu kan buat nonton series ini gitu. Oke, jadi pertama-tama yang gue pengen bahas itu karakterisasinya dulu deh. Gila, serius, ini karakterisasinya sih gue nggak pernah lihat film atau series yang lebih bagus dari series Breaking Bad ini. Dewa seriusan. Terutama gue apresiasi dari karakter utamanya itu si Walter White ya kan, si Heisenberg si villain ya. Jadi dia ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang hero, bisa dibilang villain gitu kan. Karena dia itu kriminal cuy. Tapi dia selama sepanjang series ini kita diperlihatkan kalau misalnya dia itu awalnya kan, ya kita tahu sendiri, awalnya dia cuma guru kimia yang didiagnosis terkena kanker gitu. Nah, dia pengen nafkahin keluarganya gitu kan dia udah tahu bentar lagi dia mau mati gitu karena kankernya ini kan. Jadi ya dia pengen dapat duit instan gitu kan, apalagi anaknya baru mau lahir nih gitu. Nah, dia pengen dapat duit instan, dia lakuin masak narkoba, masak sabu coy ya, masak metamfetamin ya kan. Tapi skillnya dia itu jago banget si Walter White ini, karena dia kan kalian tahu sendiri dia guru kimia, dia jago kimia, jadi dia berhasil membuat metamfetamin yang terpure yang pernah ada ya, bener-bener bening banget tuh kristal metamfetaminnya, dan katanya sih kenceng banget ya, gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah pakai narkoba guys. Ya jadi ya singkat cerita gitu kan, dari dia mulai masak narkoba, dia dapat efek domino tuh kan, dengan dapat masalah beruntun, masalahnya tambah lama tambah gede gitu masalahnya ya kan, sampai ya at the end ya dia selalu ngaku kalau misalnya ngakunya tuh pengen nafkahin keluarganya, dia ngelakuin semua itu buat keluarganya. Tapi kita tahu sendiri di season 5 dia baru ngaku tuh kalau misalnya dia itu pengen buat dapetin duit ini tuh dengan cara masak narkoba ini, yaitu kemauannya dia sendiri, karena dia ngerasa dia itu jago dalam hal ini gitu. Jadi karena dia ngerasa dia jago, dia suka gitu kan lama-lama. Jadi tindakan kriminal yang dia buat ini dia suka gitu, bukan buat keluarganya, buat dia sendiri gitu. Akhirnya dia ngaku di season 5. Wah, itu bagus banget development karakter Walter White tuh. Terutama ditambah lagi dengan actingnya si siapa nih pemerannya Walter White tuh. Wah, gila loh, good job banget sih. Keren banget, gue bisa ngelihat ketika dia marah tuh bener-bener literally marah gitu. Gue nggak pernah bisa ngelihat di series ini sepanjang gue tonton, gue nggak pernah lihat actingnya si Walter White ini palsu gitu, nggak pernah kelihatan palsu, beneran kayak asli, bener-bener marah gitu. Ketika apalagi kalau dia misalnya lagi berantem kan, beberapa kali berantem sama partnernya si Jesse Pinkman ini kan, yang suka ngomong bitch gitu kan. Nah ini mereka sering kali berantem gitu kan, banyak masalah, dan ketika mereka berantem tuh ya gue inget banget di season 4 kalau nggak salah itu bener-bener
wow gila keren banget, berantem itu bener-bener kayak lu bisa ngerasain gitu kalau lu jadi di pihaknya Jesse Pinkman atau Walter White gitu. Ini bagusnya series ini tuh bisa mengaduk-ngaduk hati kita gitu. Gua jujur aja abis gue nonton series ini, hati gue tuh terasa kayak udah kecabik-cabik gitu karena saking efeknya gitu buat hidup gue. Ya elah lebay banget ya, tapi memang segitunya lu kalau nonton series ini emosional lu tuh dibuat kayak lu serasa naik roller coaster gitu, naik turun, bahkan kayak lu bisa dibuat tegang, tensinya dapat banget kan, terus abis itu dibuat sedih gitu kan dengan actingnya, terus abis itu dibuat ketawa juga ada loh. Jadi yang gue suka dari series ini juga menampilkan komedi yang gak dibuat-buat. Jadi komedinya tuh kayak bener-bener apa ya, komedi yang bener-bener kayak di dunia nyata gitu. Gak ada yang ngelawak di series ini, tapi lu bisa kadang-kadang bisa di beberapa scene tuh lu bisa ketawa gitu. Karena ya komedi yang singkat dengan gaya yang realistis banget kayak gitu bisa bikin kita ketawa juga gitu. Tapi memang yang ditekankan dari series ini kan genrenya ini drama kriminal. Jadi dramanya itu yang paling kental sih, kerasa banget gila. Antara Walter White sama keluarganya kalian bisa lihat tuh bener-bener development istrinya yang awalnya tuh ya istri baik-baik ya, dari awal kita bisa dari awal episode gitu kan anaknya ngomong kasar aja nggak boleh sama emaknya gitu kan, tapi at the end ya emaknya waduh ngerokok lah gitu kan, selingkuh lah, itu wah dramanya tuh bener-bener realistis banget gila. Jadi kayak gak ada sisi yang bener-bener ini superhero banget gitu, ini villain banget, nggak ada. Jadi semuanya tuh punya sisi baik kecuali Gustavo Fring ya. The main villain dari series ini sih emang pure evil sih, gila sih. Chaotic evil lah menurut gue lah, itu kacau men Gustavo Fring. Tapi ya sisanya tuh bener-bener bahkan Hank ya. Kalian tahu misalnya adik iparnya si Walter White ya merupakan DEA ya, BNN. Badan Pengendali Narkotika ya kan. Ya kakak iparnya tukang buat narkoba, dede iparnya tukang pengendali narkoba ya, jadi kayak kucing-kucingan di sepanjang series nih. Ya itu bener-bener asik sih ditonton. Jadi kayak kadang-kadang si Hank tuh udah mau dapet gitu kan, dia tuh bener-bener udah incer nih si sosok Heisenberg ya, yang ternyata sebenarnya si Walter White kan, nama samarannya kan Heisenberg nih, yang dia cari-cari selama ini. Gila, ini kenapa kristal metamfetamin ini tuh bisa kesebar di seluruh Albuquerque gitu kan. Ya, dicari nih Heisenberg itu siapa sih sebenarnya. Udah berapa kali hampir ketangkap, tapi nggak jadi. Karena apa? Karena sebenarnya ya itu adik iparnya sendiri yang sering ketemuan, sering ngobrol bareng, chemistry-nya bagus banget, saling happy bareng gitu kan. Saling sayang satu sama lain, bahkan sampai Hank mati. Kalian tahu sendiri di episode ya berapa itu, di season terakhir tuh, season 4 ya nggak salah ya. Hank mati itu bener-bener sedihnya dapet. Gila, actingnya si Walter White tuh bener-bener, dia tuh nggak mau kalau Hank itu mati karena emang dia tetap punya rasa kasih sayang. Nah itu dia yang gue suka dari series ini tuh, bener-bener gak ada baik buruk gitu, bener-bener ya, kecuali Gustavo Fring tadi ya, itu mah udah parah. Tapi sisanya tuh bener-bener punya sisi baik. Bahkan si Hank sendiri berapa kali udah kehilangan kontrol, gebukin Jesse Pinkman juga pernah gitu kan. Gila, ini bener-bener kalau secara development karakter 100 nilainya ya kan. Ditambah lagi ya sinematografi, gila, sinematografinya tuh gak ada obat cuy, seriusan. Karena kenapa? Gue bisa ngelihat dengan acting yang bener-bener gak tanpa celah, gue bisa bilang tanpa celah nih ya. Dari figuran, supporting aktor sampai main karakter itu bener-bener semuanya boom, 100, serius. Jadi bener-bener gak ada kelemahan sama sekali. Ditambah lagi di sinematografinya tuh fresh banget, gila. Gue apresiasi si Vince Gilligan nih. Vince Gilligan yang udah buat universe Breaking Bad ini menjadi menarik banget ya. Kalian tahu misalnya di universe Breaking Bad ini kan emang ada beberapa sih series kan. Pertama Breaking Bad ya kan yang utama nih. Ada juga Better Call Saul ya, si Saul Goodman nih sebagai lawyernya si Walter White. Dan ada juga film El Camino ya kan, menceritakan Jesse Pinkman setelah kejadian di Breaking Bad gitu kan. Nah ini build universe-nya bagus banget. Si Vince Gilligan tuh selalu konsisten dalam movie seriesnya tuh, selalu penggunaan sinematografinya tuh ciamik banget sih, parah men. Gue soalnya mungkin ya karena gue udah sering nonton Marvel zaman sekarang gitu yang bener-bener sinematografinya B banget, gila. Gak ada sinematografi sama sekali bisa gue bilang. Tapi dengan gue nonton Breaking Bad ini, gue terpukau, mata gue tuh bener-bener, ya gue sebagai seorang sineman, sebagai seorang desainer, gue bisa ngeliat kayak pembuatan series ini tuh bener-bener totalitas banget, gila. Sepanjang frame yang lu lihat, lu pasti melihat suatu komposisi yang sangat-sangat beautiful, indah banget. Lu ditonton tuh enak banget, gila. Karena saking kerennya sinematografi ya, penggunaan
angle kameranya gitu kan, movement kamera tuh bener-bener keren. Dan yang gua salut di sini, dia selalu konsisten dengan 3 sinematografi yang selalu gua lihat ya sepanjang seriesnya tuh pasti ada gitu kan. Yang pertama ya, ada namanya selalu penggunaan POV shot ya. POV shot tuh selalu digunain ya, kalian lihat tuh beberapa kali dalam adegan misalnya pas masak narkobanya ya kan. Nah, itu POV shot dari narkoba tuh. Terus POV shot, gue inget banget ada dari vacuum cleaner kan, vacuum cleanernya lagi jalan-jalan di rumah Jesse Pinkman tuh benar-benar di shot dari POV-nya, point of view-nya si vacuum cleanernya gitu, keren banget sih. Keren banget, pokoknya banyak banget tuh scene-scene tuh yang kayak Jesse Pinkman bawa sekop lah, dari POV dari sekopnya itu keren. Jadi kayak kita tuh nggak bosen gitu loh dilihat. Kayak zaman sekarang tuh Marvel cuma ngandelin action CGI ya. Iya, gue akui CGI bagus, tapi ya kita bosen lama-lama gitu. Nggak ada sisi seninya tuh, nggak ada. Makanya ya nggak heran lah kalau Breaking Bad ini udah dapat banyak nominasi. Nominasi Best Series tuh banyak banget deh. Karena memang segitu bagus ya gitu loh penggunaan POV shot. Dan kedua juga ada penggunaan time lapse nya. Ini si Vince Gilligan nih, gue sadar dia sering banget gunain time lapse nih. Jadi jarang nih seri-seri lain yang gue perhatiin penggunaan time lapse tuh jarang gue lihat gitu. Jadi dia sering banget gunain langit Albuquerque kan bener-bener awan itu gerak cepet kan, kota gitu kan bergerak gitu kan. Ada juga pasti Jesse Pinkman lagi nungguin si Mike Ehrmantraut ya kan, lagi nungguin di mobil tuh bener-bener time lapsein aja gitu. Jadi kita ngeliat kayak menarik gitu, fresh banget sinematografinya. Ditambah lagi ya sering juga pakai wide angle ya, wide shot dari series ini tuh sering banget nih pakai wide shot nih. Ya kalian perhatiin aja deh. Jadi sering banget kalau misalnya kita lihat setelah dari close up dari karakter di Breaking Bad ini, kita bisa ngeliat tiba-tiba dia masuk ke area yang lebih wide ya kan, pakai wide shot si Vince Gilligan. Jadi itu ngeliat kita bisa ngeliat suatu suasananya secara keseluruhan tuh kita bisa ngeliat, jadi kita bisa lebih nyaman gitu loh, karena ya nggak bosen, nggak cuma dia close up lagi kan, zoom in zoom out lagi gitu kan. Ya keren. Jadi banyak penggunaan sinematografi yang baru banget, fresh banget dari Vince Gilligan, dan itu menambah sisi estetik dari series ini gitu. Jadi udah actingnya keren banget, sinematografinya keren banget gitu kan. Ditambah plot ceritanya yang banyak plot twistnya juga, gila. Kalau plot cerita, ini dewa banget sih Breaking Bad. Gua nggak pernah lihat cerita sebagus, seindah ini, karena secara emosional kita selalu dibuat naik turun gitu kan. Tensinya nggak berhenti-berhenti, tegang, selalu kita dibuat tegang setiap kali nonton ini. Gue tuh jarang banget loh nonton film horor pun gue biasa aja gitu, kayak ngantuk man gitu. Tapi ketika nonton series Breaking Bad ini, wah gila, gue sampai jam 3 subuh boy ya. Sampai jam 3 tuh subuh ya, gue tetap nonton, gila. Karena saking serunya gitu, sampai tensi tetap tegang. Jadi sampai episode terakhir kan, biasa tuh di-cut nih. Cutnya tuh bener-bener dipotong unnatural gitu. Jadi bener-bener nggak natural banget, bong. Dikasih plot hole dulu, baru dimasukin ke episode berikutnya. Dan itu bikin bagus, itu berhasil banget nih. Jadi gue selalu pengen nonton berulang-ulang gitu. Sampai subuh-subuh tuh gue tonton, gila. Masih deg-degan gitu, dak-dik-duk-der. Jantung gue tuh masih senam jantung istilahnya lah kalau nonton series ini gitu. Gila, gue nggak bisa berhenti kasih pujian buat series Breaking Bad ini dari segala sisi. Aktor ya, Mike Ehrmantraut juga gue suka banget dia. Aktornya keren banget, dia peranin tuh Hector Salamanca ya kan, gila, yang cuman duduk di sini kan, duduk ya. Kalau di Better Call Saul kan dia masih bisa jalan ya. Nah ini kan di sini dia udah duduk, udah kena stroke ya. Kena stroke, dia nggak bisa ngomong. Tapi dengan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, cuma bisa pencet bel gitu loh, kita bisa ngelihat gitu emosinya. Apalagi yang pas terakhir adegan terbunuhnya si Gustavo Fring ya, itu bener-bener keren banget. Dia bener-bener emosi dia tuh dari mukanya itu kita bisa lihat dia udah sebenci itu sama si Gustavo Fring gitu kan. Dan ngomong-ngomong Gustavo Fring sebagai ya bisa dibilang the main villain-nya dari series ini ya, selain Walter White gitu kan. Atau di season 1 sama season 2 kan Tuco Salamanca ya. Tapi selalu di sini dihadirkan villain-villain memang yang selalu badas banget sih. Best banget kayak Tuco Salamanca. Kita bisa ngelihat emosi itu bisa meledak kan. Dan tiba-tiba seketika gitu, bisa tiba-tiba bom bisa ditonjok-tonjokin gitu kan. Terus kalau Gustavo Fring kita dibawa lagi nih ke another dimension gitu kan, dengan karakter yang lebih kalem, yang lebih gentleman gitu kan, lebih elegan lah istilahnya lah. Jadi tapi tetap mengerikan gitu, kita bisa lihat semua itu perfect sih. Dari segala sisi lah, lu mau ngomongin apapun di Breaking Bad ada gitu. Jadi ya gue saranin banget lu pada kalau misalnya belum nonton wajib. Ini series yang paling wajib yang gue saranin ke lu pada ya. Kalau mau nonton Netflix, bang apa bang yang paling keren? Ya Breaking Bad jawabannya udah.
10/10 buat Breaking Bad ini the best series yang gue pernah tonton seumur hidup gue. Jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia dan stay tune di next video. Bye bye.